Dia adalah tahanan paling misterius di penjara. Setiap hari membersihkan kotoran di toilet. Tapi saat dia kembali ke sel, berolahraga, mengangkat seember air dengan kaki. Lakukan latihan lutut di karung pasir buatan sendiri setiap hari. Hari demi hari, penjaga penjara juga merawat dia dengan baik. Mengetahui bahwa dia sedang bekerja di toilet. Besok Anda akan memiliki sel yang lebih bersih. Anda akan mendapat pekerjaan baru di perpustakaan, tidak? Dia menolak dan membuat permintaan gila. Dia ingin bisa bertanding kembali di penjara. Jadi pameran utama adalah pertarungan raja di penjara. Dalam sebuah pertandingan, dia kalah. Lutut terluka oleh lawan. Dia kehilangan semangat juangnya, menjadi pembersih toilet. Sekarang dia ingin kembali bertarung. Kepala sipir harus setuju. Boyka mulai menonton pertempuran Zhukov, lawan terkuat di penjara. Gaya bertarung Zhukov sangat berbahaya. Bahkan jika lawan memohon pengampunan, dia akan menginjak lawan sampai dia cacat. Boyka kembali ke selnya untuk melanjutkan latihan, dia harus menggemeretakkan giginya untuk menahan rasa sakit dari luka lamanya. Berlatih tanpa henti untuk istirahat. Sampai waktu yang tepat. Dia memotong rambutnya. Ketika dia sampai di arena, dia memercikkan air ke Zhukov. Menatapnya ke Zhukov. Zhukov memutuskan untuk bertarung. Pertandingan baru saja dimulai. Pemeran utama beradaptasi dengan pertandingan. Ketika dia melihat kesempatan, dia meninju tenggorokan Zhukov. Rasa sakit menyebabkan Zhukov mundur ke belakang. Setelah itu, Zhukov dipukuli lagi dan muntah darah. Lalu Boyka menendang Zhukov keluar dari ring. Yang terkuat di sini dikalahkan oleh Boyka. Setelah menangan, Boyka dibawa ke penjara lain oleh sipir. 7 tahanan dari berbagai negara. Ternyata penjara ini mengadakan kompetisi pertarungan dunia. Sipir di negara lain dapat membawa prajurit terbaik mereka untuk bertaruh. Jika menang bisa mendapatkan banyak uang. Tahanan memenangkan kejuaraan akan dibebaskan. Boyka menemukan kontes ini adalah tipuan. Karena mereka hanya ada waktu 1 jam setiap hari untuk training. Di lain waktu, mereka harus pergi ke tambang untuk melakukan kerja keras. Jadi dari mana mendapatkan energi untuk bertarung? Tetapi tahanan Kolombia ini diurus dengan penuh perhatian oleh penyelenggara. Yang lain bekerja, dia membaca buku. Pemeran utama hanya bisa berlatih dengan karung pasir. Dan dia memiliki seseorang untuk berlatih, ternyata penyelenggara bertaruh banyak uang ke pria itu. Ingin dia memenangkan kejuaraan. Segera babak pertama dimulai. Boyka menemukan lawan yang kuat, seorang pria kulit hitam. Walaupun di awalnya orang ini dipukul sama lawan dengan kaki berapa kali. Tapi dia menyesuaikan tempo pertandingan. Memprovokasi lawan untuk menyerang lalu berpura-pura bertahan. Dia menyerang dengan sikunya, setiap pukulan diblokir. Gunakan pukulan super kuat yang menyebabkan gigi lawan rontok. Menang. Gaya bertarung ini, Boyka sulit dikalahkan dengan mudah. Giliran Boyka untuk pergi ke ring. Dia menggunakan kakinya untuk mendorong lawannya. Lalu melompat untuk memukul kepala lawan. Setelah serangkaian gerakan, jatuhkan lawan. Boyka menang, terlatih-tatih keluar dari ring. Pertandingan terakhir hari ini, Kolombia naik. Dia memiliki julukan kematian. Seberapa kuatnya dia? Lawan terus menyerang. Dia tidak peduli tetapi kembali berinteraksi dengan penonton. Benar-benar mengabaikan lawan. Kematian, kematian, kematian. Kematian, kematian, bosan jadi biarkan lawan melempar beberapa pukulan dulu. Dia tidak melawan. Lalu dia melakukan serangan balik. Dia menarik rambut lawannya. Lalu terus serang. Akhirnya tendangan berputar. Tentu saja, kematian. Setelah pertandingan, yang kalah dibawa ke lapangan kosong. Mengatakan seseorang akan menjemputnya tetapi sebenarnya menembak mereka sampai mati. Kemudian kontes dilanjutkan. Baik Boyka dan kematian, menjadi lebih kuat. Hari itu di lokasi konstruksi, orang kulit hitam datang untuk memprovokasi pemeran utama. Boyka marah langsung memukulnya. Orang kulit hitam tidak marah tapi tertawa. Dia bergegas menuju ke Boyka. Keduanya mulai berkelahi. Hasilnya dihentikan oleh sipir. Terpenjara di ruangan gelap. Beberapa hari kemudian Boyka bertemu dengan sipir. Boyka menceritakan apa yang dia udah lalui. Sipir marah pergi ke penyelenggara. Penyelenggara mengatakan taruhan kematian akan menang, jadi mereka membuat semua orang lain kelelahan.
Anda juga bisa mendapatkan banyak uang. Membuat para sipir setuju untuk bekerja sama dengan penyelenggara. Di hari-hari berikutnya, Boyka dan orang kulit hitam dihukum dengan kerja keras. Setiap hari makan yang tidak sehat. Keduanya tahu bahwa mereka dibikin sulit sama penjara. Sebaliknya mereka melepaskan kontradiksi. Mereka tidak punya waktu untuk berlatih lagi. Harus memanfaatkan push-up saat bekerja di tambang. Coba yang terbaik untuk mendapatkan intensitas latihan terbaik. Melempar batu untuk berlatih. Sementara itu, luka pemeran utama kambuh. Pria kulit hitam itu diam-diam mengambil beberapa rumput dan memberikannya kepada Boyka untuk menghilangkan rasa sakitnya. Itu menunjukkan bahwa keinginan bertarung keduanya tidak berkurang, tetapi sebaliknya, itu menjadi lebih baik. Penyelenggara mulai khawatir. Hari itu sipir penjara mendatangi pria kulit hitam itu, tidak mengatakan apa-apa dan memukulinya. Keesokan harinya Boyka tidak melihat orang kulit hitam makan sarapan. Ketika sampai di sel, dia melihat orang kulit hitam dengan luka di sekujur tubuh. Jangan bicara berkelahi, duduk saja sudah susah. Dan lawan berikutnya adalah kematian. Dia adalah raja perang di penjara, kematian. Keuntungannya adalah pantulannya sangat tinggi. Bergerak cepat, serang sangat akurat. Bergerak tidak teratur. Meningkatkan mobilitas dia saat bertarung. Dia bisa mengangkat beban dan melompat terus-menerus. Siapa yang tidak beruntung bertemu lawan seperti itu? Namun lawan berikutnya adalah pria kulit hitam yang telah disiksa sebelumnya. Sekarang dia terlalu lelah untuk bertarung. Boyka tidak tahan dengan keputusan untuk membantu pria kulit hitam. Boyka mengambil keuntungan dari kelalaian penjaga dan menghancurkan rantai besi dengan palu. Tapi palunya patah, rantainya tidak putus. Sipir mengetahui bahwa mereka ingin melarikan diri. Dia segera memanggil lebih banyak orang untuk datang. Untungnya mereka tidak punya senjata, Boyka dengan mudah menjatuhkannya. Meraih satu, melemparkannya dengan keras dan mengeluarkan kunci dari ikat pinggangnya. Dia membantu pria kulit hitam itu melepaskan borgol kakinya. Pria kulit hitam berlari ke atas bukit. Ada sipir yang mengeluarkan pistol ingin menembak. Boyka langsung melempar batu yang membuat penjaga itu kaget. Melihat bahwa pria kulit hitam itu berhasil melarikan diri. Dia dipukul sampai pingsan oleh sipir. Setelah bangun sudah di dalam penjara. Agar pertandingan berlanjut, penyelenggara memutuskan untuk membiarkan pemeran utama, Boyka menggantikan orang kulit hitam untuk melawan kematian. Dan sipir di depan Boyka berkata bahwa dia berkhianat. Bertaruh $5 juta untuk kematian. Kalimat ini membuat Boyka sangat marah. Dia bertekad untuk memenangkan pertempuran ini. Saatnya untuk duel. Kematian mempromosikan keuntungan dari kaki panjang ke ketiak, membuat Boyka tidak bisa melawan. Dia melompat dan menendang wajah Boyka. Buat Boyka muntah darah. Membuat Boyka berbalik. Boyka bangkit untuk melawan. Tanpa diduga, lawan meraih cedera dan memukulnya dengan keras pada luka di lutut. Boyka berteriak keras dan dengan cepat menendang lawan keluar. Dia dengan enggan berdiri. Tetapi berulang kali dipukuli oleh kematian. Akhirnya jatuh, pada saat semua orang berpikir itu jelas menang atau kalah. Pemeran utama melihat kain lap lantai di depannya. Ingat waktu sulit bekerja di toilet. Ditertawakan oleh orang lain. Pikirkan tentang ini. Boyka mengambil pel, mengeluarkan kain dan mengikatnya di lutut. Dia kembali kering. Dia langsung membunuh lawan, tidak membiarkan lawan memukul. Lawan menendang lutut, maka dia akan membayar pukulan. Pegang tangan lawan dan pukul dia sampai muntah darah. Sekarang pemeran utama tidak berpikir sama sekali. Luka di tubuh, rasa sakit di lutut, kemarahan semua berubah menjadi kekuatan. Terus memukul ke tubuh kematian. Akhirnya dengan tendangan lutut langsung ke tulang kering kematian. Boyka mengalahkan kematian. Dia dengan marah menunjuk ke arah sipir, lalu pergi. Setelah meninggalkan tempat itu, penjara memenuhi janjinya untuk membebaskan Boyka. Tapi sebenarnya ingin membunuh dia. Hanya melihat penjaga dengan pistol siap menembak mati Boyka. Tiba-tiba ditembak mati oleh orang lain. Para penjaga di sekitar juga jatuh. Jadi pria kulit hitam yang datang. Pria kulit hitam memimpin Boyka melarikan diri keluar sebuah mobil sedang menunggu mereka. Ternyata itu adalah kepala sipir dari penjara Boyka. Ternyata yang dia pertaruhkan adalah Boyka. Yang dia bilang tadi hanya untuk mengganggu pemeran utama. Karena sipir tahu bahwa jika Boyka marah, dia bisa mengalahkan lawan manapun. Akhirnya pemeran utama turun dari mobil. Dia memberitahu ke pria kulit hitam nama aslinya, lalu pergi.
Boyka berjalan di jalan. Lalu dia tertawa dan berlari semakin cepat. Karena dia benar-benar bebas.